pagi Bu Wati. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Andi, alhamdulillah kabar saya pagi hari ini sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Andi? Ya, begitu juga dengan saya Bu, alhamdulillah. Hari ini saya juga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf Bu Wati, saya mengganggu waktu Bu Wati sebentar saja boleh ya? Ya Pak. Kebetulan hari ini saya juga sedang jam kosong. Jadi begini Bu Wati, seperti dengan kesepakatan kita kemarin bahwa dalam supervisi ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu pra-observasi, kemudian nanti saya mau izin juga observasi ke kelas dan juga pasca observasi. Jadi kali ini saya mohon izin ya Bu, mohon waktunya sebentar untuk melaksanakan tahap pra-observasi. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Itu ya Bu? Ya. Tidak ada masalah ya Bu? Tidak ada masalah. Oke. Nah, ini sedang jam kosong juga Pak Iya, Andi, iya, iya. pelajaran olahraga. Ini berarti kalau saya lihat dari modul ajar kemarin yang kita sepakati, kelasnya kelas 1, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya meningkatkan kemampuan siswa tentang membaca suku kata. Ya. Babi, dan berbeda itu ya. Seperti itu? Iya Pak, benar seperti itu karena fase di awal kelas 1 itu kita baru bisa menggunakan tentang membaca suku kata. Iya, berarti mengenalkan mereka pada suku kata. Iya. Baru seperti itu ya. Baik berarti. Kira-kira nanti pada saat observasi di kelas, pada pembelajaran nanti, pada bagian manakah yang sekiranya Bu Wati ingin diperhatikan lebih? Apakah pada misalnya pada pengelolaan kelas atau pada pembelajaran diferensiasi atau pada medianya? Nanti Bu Wati pilih yang mana? Supaya lebih Saya fokus. itu kurang maksimal di pengelolaan kelas Pak. Karena anak-anak itu masih susah diatur dalam pembelajaran. Kadang ada yang mengganggu temannya saat pembelajaran, tidak bisa fokus. Seperti itu. Baik, berarti. Jadi kita sepakati dulu ya, tujuan kita nanti adalah untuk apa kira-kira, agar tidak melebar, kita fokuskan ke bagian mana apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita nanti. Gimana Bu? Menurut saya nanti kita fokuskan dulu ke pengelolaan kelas. Ya, Pak. pengelolaan kelas ya. Saya ingin agar saya ingin agar kemampuan dalam mengelola kelas saya di dalam pembelajaran itu bisa bagus, bisa efektif, sehingga anak-anak nanti bisa aktif dalam pembelajaran. Yang membuat gaduh tadi supaya bisa diminimalisir. Saya catat tadi ya. Jadi hal yang paling penting dari pembelajaran yang akan laksanakan nanti, saya akan fokus kepada pengelolaan kelas dengannya, agar semuanya aktif, gitu, tidak ada yang mengganggu. Nah, kalau boleh saya tahu, situasi yang sedang Ibu alami selama ini itu seperti apa? Apakah ada hambatan-hambatan selama ini dalam pengelolaan kelas? Apalagi kelas 1 ya Bu? Iya. Gimana nih? Kelas 1 kan masuk dalam tahap penyesuaian ya Pak ya. Ya sebetulnya selama dalam pembelajaran itu anak-anak kelas 1 itu masih susah untuk dikendalikan Pak. Tapi hambatan saya di kelas 1 itu ada anak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Masih suka seenaknya sendiri. Itu memang istimewa dari TK-nya. Iya. Itu ada anak yang istimewa Pak. Susah untuk diajak fokus gitu dalam pembelajaran. Iya Bu. Iya, saya juga paham itu. Saya juga tahu siapa anaknya itu. Namanya juga masih transisi. Mungkin dia berpikir dia masih seperti di TK. Karena padahal sudah di SD. Menurut Ibu tindakan anak tersebut itu masih dalam kewajaran atau sudah di luar kewajaran? Menurut saya anak itu masih dalam kewajaran Pak. Tetapi yang itu susah itu kan ada anak yang pendiam, itu suka dijaili oleh temannya itu tadi, sehingga dia jadi juga itu tidak fokus Pak. Menangis. Iya, namanya juga. Harus sabar ya Bu ya. Ini berarti selama ini dari skala 1 sampai 10
posisi Bu Ati itu kalau dengan nilai sendiri ya ada di posisi mana terkait dengan tujuan pengelolaan kelas tadi. Kemudian nanti setelah dilaksanakan itu kira-kira Ibu ingin berada di posisi berapa? Skala 1 sampai 10 ya. Kalau menurut saya itu dalam pengelolaan kelas itu masih di posisi 6 Pak. Masih Dalam biasa. kelas ya. Kenapa? Tetapi saya Nggak apa-apa. ingin lagi punya tantangan supaya dalam mengelola kelas nanti saya bisa di level 8 atau di level 9. Oh iya. Jadi bisa ya punya target segitu ya. Enggak apa-apa. Harus berproses. Kira-kira Ibu Ati apakah sudah punya ide atau solusi untuk mengelola kelas tadi agar bisa terkendali, terutama si tadi anak yang istimewa tadi? Gimana ya? Saya sebetulnya sudah punya ide Pak. Tetapi saya masih ragu untuk melaksanakan ide saya itu. Kenapa Bu? Kok ada keraguan sampai ada keraguan itu mengapa? Jadi Pak, kan anak-anak yang suka mengganggu, itu suka bermain sendiri, tidak fokus. Iya. Nah itu saya punya ide supaya nanti pembelajaran itu saya bentuk dalam permainan Pak. Jadi anak-anak itu tidak merasa oh ini pelajaran, karena itu dikemas dalam bentuk permainan. Oh iya, bagus sekali Bu. Itu bagus loh Bu, nggak usah ragu-ragu. Jadi dicoba saja, jangan takut, terus dicoba saja. Nanti kita bisa lihat kan efektifnya di mana. Ya betul. Ya Pak, nanti saya akan mencobanya. Kemudian kira-kira prioritas apa? Prioritas apa nanti yang Ibu siapkan untuk mengelola kelas tadi dengan baik? Menurut saya yang akan saya prioritaskan nanti merancang kegiatan itu supaya mengundang aktivitas siswa itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Ya, karena anak itu kan anak kelas 1 kan suka bergerak aktif ya. Sana kemari. Nah, jadi kita kemas dalam bentuk permainan. Lantas strateginya bagaimana untuk mencapai itu tadi? Strateginya kita tidak dalam bentuk permainan ya seperti yang sudah saya utarakan waktu dulu ya. Semua bisa ikut dalam permainan itu. Jadi anak yang suka mengganggu itu ikut dalam permainan itu tadi, tidak sibuk sendiri, tidak mengganggu temannya. Semua bisa ikut dalam permainan itu ya. Ya. Baik berarti luar biasa. Saya lanjutkan. Kira-kira nanti ukuran kesuksesan dari rencana Ibu tadi apa? Ukuran kesuksesan saya nanti jika dalam pembelajaran itu tidak ada lagi anak yang gaduh, yang suka jahili temannya pada waktu pelajaran. Jadi semua bisa ikut aktif dalam permainan pembelajaran itu. Oh iya, luar biasa. Berarti fokusnya di pengelolaan kelas, semuanya bisa ikut aktif dalam pelajaran, tidak ada lagi yang mengganggu temannya gitu ya. Kemudian ini ya Bu ya, misal nanti di tengah-tengah itu ya Bu, mungkin ada hambatan. Kira-kira langkah antisipatif dari Ibu apa kalau misal di tengah-tengah itu ketemu hambatan? Hambatan itu pasti ada ya Mbak ya. Kalau kita melaksanakan kegiatan. Tapi nanti dengan itu kita berpikir positif thinking aja Pak nanti. Nah, misalkan nanti ada anak yang nangis, nah nanti saya akan mendekati dia, mendampingi secara individu, memberikan motivasi padanya. Iya, tetap pendampingan individu ya, nanti antisipasinya gitu nanti ya. Baik, bagus sekali Bu. Ya, jadi masih ada backup langkah yang lain. Baik Bu Ati, kita sudah ngobrolin tadi, saatnya kita buat kesimpulan bersama ya. Kira-kira kesimpulan seperti apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Menurut Bu Ati? Kesimpulan dari saya Pak, dalam meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas, kita tetap harus memberikan pelayanan yang lebih kepada anak itu, pada anak didik kita. Karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tahu sesuai kebutuhannya ya, sesuai kebutuhan. Jadi pelayanan tadi melalui apa permainan tadi ya? Melalui permainan. Iya, luar biasa. Bermain sambil belajar. Iya. Kira-kira sudah bisa dilaksanakan. Mulai kapan nih kira-kira Bu? Besok pagi sudah siap. Oh, sip. Sudah bisa.
Kemudian, menurut Ibu siapa saja yang Ibu anggap dapat membantu dalam menjalankan rencana tadi? Yang terlibat nanti pertama ya tetap siswa ya Pak, siswa saya kelas 1, tetapi saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah yang nanti bisa sukses dalam permainan itu tadi, permainan dan pembelajaran. Tetap saya juga akan memberikan pengertian ya pada teman-teman lain bahwa Bu Atik sedang mencoba untuk melaksanakan pembelajaran dengan permainan, jadi nanti dia tidak dirasani dengan bermain. Kok kayak bermain terus nggak tuh, ternyata kan kalau tidak tahu kan tidak bukain bermain, ternyata kan pembelajaran itu. Baik nanti, adakah yang ingin Bu Atik sampaikan tadi? Pak. Gitu ya, luar biasa Bu obrolan kita tadi. Nyata selama ini Bu Atik punya potensi ya, memendam keinginan. Kalau sekarang bisa diutarakan. Saya kira besok bisa ditindak lanjuti ya Bu ya. Siap Pak. Ya, besok kita akan lanjuti. Luar biasa. Sampai jumpa besok. Semoga dalam pembelajaran lancar. Sekali lagi terima kasih sekali Bu Atik atas waktunya. Silakan bisa dilanjutkan ke aktivitas yang lainnya. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih Bu Atik.